Kalian pengen kuliah ke luar negeri? Bingung cari supervisor? Yuk, simak video ini, akan saya tunjukkan bagaimana cara mengirim email untuk mencari supervisor. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia. Oke, langsung saja saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana caranya. Yang pertama, saya membuat kurikulum vitae dulu. Ya, di situ sudah ada identitas saya, terus kemudian ada background sedikit tentang siapa diri saya, lalu daftar publikasi ilmiah yang sudah saya terbitkan. Setelah membuat kurikulum vitae, saya kemudian membuat draft email yang akan saya kirim ke potential supervisor. Draft email ini saya buat dengan cara mencari template di Google. Kalian tinggal klik aja email for looking PhD supervisor atau semacam itulah keywordsnya. Namun sekarang kalian sudah bisa menggunakan bantuan dari AI ya. Mungkin saya tidak akan membuat contohnya, tapi kalian tinggal buka saja ChatGPT atau Bing AI ya. Kemudian kalian klik saja, kalian tulis saja if I want to find a supervisor for my PhD, could you write me an email for that. Nah, nanti biasanya di ChatGPT atau Bing AI sudah akan membuatkan contoh emailnya, ya. Tapi contoh email tersebut harus kalian rubah sesuai dengan kondisi yang ada pada diri kalian, ya. Oke, saya akan menunjukkan contoh emailnya terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah email yang saya buat, ya, yang untuk saya kirimkan ke potential supervisor, ya. Jadi contohnya adalah Dear Prof XXX, kemudian I hope this find you well. My name is siapa. Kemudian saya jelaskan saya sekarang kerjanya di apa, ya. Terus lalu saya sampaikan tujuan email ya. Saya mau mencari tahu apakah ada kemungkinan saya menjadi mahasiswa Anda, ya. Terus saya sebutkan bahwa saya memiliki pengalaman ya yang mencukupi di bidang bakteriologi dan imunologi, ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya sudah selesai menyelesaikan master sekitar tahun 2015. Waktu email ini saya buat itu sekitar tahun 2020-2021 ya. Jadi sekitar mungkin 5 tahun setelah saya menyelesaikan master, ya. Terus kemudian saya juga mendapatkan beasiswa dari universitas saya untuk membiayai program PhD. Jadi waktu itu saya sudah mendapatkan beasiswa, ya. Kalau misalnya kalian belum ada beasiswa, ya kalian sebutkan bahwa saya akan mendaftar di beasiswa dari negara saya, ya. Apakah boleh kita bohong kalau sudah punya beasiswa? Saya terus terang saya tidak pernah mencoba itu, ya. Kalian coba aja apakah kalian bisa mendapatkan supervisor. Yang penting kan ini dibalas dulu emailnya, ya. Tapi nanti apakah kalian benar-benar bisa dapat beasiswa, ya kita nggak tahu, ya. Terus kemudian ini ya, I would like to inquire, nah, apakah kamu mau menerima PhD, ya. Terus kita juga sampaikan bahwa kita ingin ngomong lebih lanjut, ya. Mungkin dari email, ya, atau mungkin dari yang lain, ya. Kemudian saya juga menambahkan attach CV, ya. Jadi saya di email itu langsung saya kirim CV saya, ya. Oke, sekarang kita lihat CV saya, ya. Ini di CV saya beri personal information, ya, nama, alamat, kemudian nomor telepon, email, tanggal lahir, ya, standar, ya, data pribadi. Terus kemudian saya berikan gambaran singkat kehidupan saya, ya, maksudnya kehidupan pekerjaan akhir-akhir ini, ya, tentu. Ini saya PNS, ya, saya pernah jadi dokter, terus kemudian menyelesaikan ini master tahun berapa, terus kemudian ya kita puji-puji diri kita lah, ya. Saya seorang profesional yang berdedikasi tinggi, memiliki kinerja yang baik dan mampu bekerja dalam tim, ya. Ini juga nanti akan ada di template kalau misalnya kita cari di internet. Bentuknya bagaimana biasanya akan mungkin berbeda-beda. Lalu saya juga menceritakan pengalaman publikasi terakhir dan pengalaman riset terakhir, ya. Ini ketika saya menyelesaikan master. Lalu saya sampaikan, ya, riwayat pendidikan,
dan riwayat publikasi ya, sesuai dengan tahun-tahun. Ini tidak saya masukkan semua ya, saya masukkan yang mungkin relevan dengan program studi atau research group yang ingin saya tuju ya. Oke, lalu kemudian saya email ya, saya email. Oke, jadi kalian harus mencari dulu ya, setelah kalian buat CV, setelah kalian buat draft email, kalian harus cari kelompok research group yang ingin kalian tuju ya. Caranya gimana? Ya kalian cari dulu negara mana yang kalian ingin tuju. Setelah negara, baru kalian cari list universitas mana aja yang terbaik ya. Kalau misalnya kalian merasa tidak mampu ke yang terbaik, ya kalian pilih aja yang medium ya, tergantung negaranya. Kalau misalnya kayak Australia, Malaysia, Singapura ya, itu kan kita bisa urutkan ya, mana yang top 10, mana yang middle ya. Kalau misalnya kalian pingin segera dapat LOE ya kalian cari yang middle aja, enggak masalah, selama itu diperbolehkan oleh beasiswa yang ingin kalian daftar ya. Oke, jadi setelah kalian tentukan universitasnya, kalian cari fakulti yang cocok dengan riset kalian ya. Setelah kalian dapatkan fakultinya, kalian cari list dosen-dosennya ya, supervisor atau profesor yang ada di fakulti tersebut. Kalian bisa kirimkan surat itu langsung ke program coordinator atau ketua departemen, atau kalian pilih masing-masing, itu terserah, sama aja ya. Yang penting kalian pilih aja sebanyak mungkin ya prospektif supervisor yang ingin kalian gabung di situ ya. Nggak harus kalian pilih-pilih yang mana-mana ya, kalian pilih aja di negara yang kalian tuju, universitas manapun, beberapa universitas pun kalian cari ya, lalu kalian cari emailnya. Setelah itu kalian taruh di Excel atau Word ya, kalian tabulasi, lalu kalian kirimi satu persatu ya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya kirimi ya, dan memang ada yang mendapat balasan, ada yang enggak ya. Contohnya misalnya ini, contoh ini saya kirimi tidak dibalas ya. Terus ini supervisor saya sih. Nah, ini contoh ya. Ini saya tidak tahu juga, saya sudah lupa ini dari mana, Utrecht ya. Saya kirim email sekaligus CV dan ternyata tidak dibalas. Ini tidak dibalas. Nah, ini kemudian ada yang dibalas ya. Ini dari mana ini? Microbiologist, atau ini Jerman apa saya nggak tahu, lupa ya. Nah, ini dibalas tapi balasannya tidak menerima ya. Thank you very much, unfortunately ya, tidak ada open ya. Oke, kita cari lagi. Terus kemudian ini mana nih? Adelaide, ini juga nggak dibalas. Terus mana lagi? Ini dari Adelaide juga nggak dibalas. Ini mana lagi? Maastricht, ini juga tidak dapat balasan. Ini dari Adelaide. Saya kemarin memang ngincar Adelaide sih, karena saya pengen balik ke Australia. Adelaide juga nggak ada yang dibalas. Iya, ini juga Adelaide. Ini mana nih? Ini Unisa, ini University of apa ya, South Australia. Ini nggak dibalas. Nah, ini kemudian ada yang balas, ini dari mana nih? Griffith ya, Griffith ini ada yang balas ya. Ya, thank you your email, your CV look impressive, what kind of project ya. Kemudian saya jelaskan bla 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 bla. Nah, kayaknya dia projectnya nggak cocok ya, nggak cocok sama dia. Dia ngomong ya fokusnya di bakteri urogenital ya. Terus kemudian dia minta tell me more about yourself ya. Nah, terus kemudian setelah saya kasih tahu, mungkin dia kayaknya tidak terlalu impress ya dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, karena saya memang tidak punya riset lagi ya setelah saya lulus S2 ya. Maksudnya riset saya ada, tapi yang molekuler memang tidak ada. Dan akhirnya nggak dibalas ya, berarti mungkin dia sudah nggak tertarik. Lalu saya dapat lagi ya, ini dapat lagi, ini dari Murdoch ya, ini juga masih di Australia ya. Kemudian dia nampaknya cukup tertarik ya, tapi dia
bilang dia masih ada urusan. Nah, ini baru dibales. Dia mau teleconference ya. Kalau teleconference akhirnya nyambung ya. Terus dia minta, nah ini sudah janjian. Nah, ini nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Ini dari Murdoch ya. Oke. Mark ini ya. Nah, dari Murdoch ini akhirnya saya dapat teleconference, ngobrol-ngobrol, dia kasih tahu proyeknya gimana, dan akhirnya dia memang ada proyek ini Prof Simon ini, tapi kemudian dia arahkan ke dosen yang lain lah, ibaratnya asisten dia yang juga sesama peneliti ya. Nah, tapi di waktu yang sama saya juga email ini juga ini dari Kertin ya, dari Kertin dia bales ya. Nah, terus kemudian dia nyuruh saya untuk melihat ini yang cocok ya, dan akhirnya beralih ke teleconference ya, bla 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 bla. Long story short, ternyata penelitiannya saya yang tidak cocok ya, dan waktu itu saya juga sudah dapat komunikasi dengan Kertin ya, dengan Kertin. Akhirnya saya tidak melanjutkan dengan Murdoch ya, saya nggak melanjutkan dengan Kertin, dengan Jagwita ini ya. Nah, ini akhirnya oke. Ini yang dari Kertin ya. Nah, ini yang ketiga ini di Leicester ya. Sebenarnya saya juga nyoba di Leicester, Leicester University UK ya. Nah, terus kemudian nampaknya dia tertarik, thank you for your email, bla 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 bla. Dia ingin pokoknya teleconference. Terus akhirnya saya reply, oke. Akhirnya dapat tanggal dan waktu ya, sama ada staffnya juga. Oke, long story short, saya sudah kontak dengan beliau, bla 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 bla. Dia sebenarnya cukup tertarik untuk menerima saya sebagai student, tapi akhirnya saya sendiri yang berubah pikiran karena saya pikir terlalu jauh kalau di Leicester ya. Dan waktu itu saya sudah mulai diterima di Murdoch ya, di Murdoch sampai sudah dikasih proposal ya. Jadi intinya ketika kita kontak supervisor dan mereka menerima, itu kita nggak bawa proposal ya. Jadi penelitiannya ya sesuai dengan penelitian mereka ya. Jadi ini saya sudah kontak graduate office, dan graduate office minta mini proposal ya. Dan mini proposal itu si profesor ini yang menyediakan, atau si calon supervisor ini yang menyediakan. Saya tinggal ganti-ganti sedikit. Intinya gitu. Ya, karena kan kalau kita bawa proposal kan siapa yang mendanai ya. Jadi mereka yang memiliki funding, dan kita hanya menawarkan kalau kita itu bisa melakukan atau bisa mengerjakan proyek mereka. Oke, dan akhirnya saya sudah mulai memasukkan aplikasi sampai akhirnya saya diterima ya. Jadi saya sudah masukkan aplikasi ya, intinya aplikasi saya waktu itu sebenarnya diterima, tapi untuk di Murdoch kan waktu itu tahun 2021 awal itu pandemi, jadi mereka tidak bisa melakukan enrollment ya. Enrollment hanya bisa dilakukan ketika mahasiswa sudah di Australia waktu itu. Akhirnya karena beasiswa saya mewajibkan saya segera untuk mendapatkan universitas dan untuk memulai studi, karena beasiswa kan ada jangka waktunya ya. Akhirnya saya nggak jadi ke Murdoch, ke Australia, karena waktu itu dia masih masih di blokade, nggak bisa masuk ke Australia ya karena COVID. Akhirnya saya mencari alternatif. Kemudian saya cari alternatif yang mungkin sedikit mudah waktu itu ya, karena
di Indonesia waktu itu kan COVID ya. Akhirnya saya pikir kalau gitu saya coba ke Malaysia saja ya. Akhirnya saya menghubungi ini Prof Tio ya. Ini dari UKM Malaysia ya. Saya sama emailnya ya. Nah, terus kemudian dia jawab ya, intinya dia tanya, "Kamu sudah punya beasiswa belum?" Lalu dia memberikan satu buah project yang kosong ya, yang kosong, kamu mau nggak, intinya gitu. Akhirnya saya jawab ya, oke lah, saya sudah punya beasiswa dan saya mau ya. Kemudian baru diagendakan untuk untuk online meeting ya, dan saya disuruh segera mendaftarkan diri. Oke, akhirnya saya bisa online meeting dan ngobrol. Long story short juga akhirnya Dr. Tatiana Kamarudin ini jadi supervisor saya yang sekarang. Jadi saya sekarang sedang menjalani studi PhD di UKM Malaysia dan ini sudah tahun kedua saya ya. Nah, akhirnya ketika saya sudah mantap untuk mengalihkan studi ke Malaysia, saya mulai enrollment. Akhirnya saya sudah muncul offer letter ya. Jadi ini saya tunjukkan offer letter saya. Oke. Jadi ini offer letter saya ya. Offer of postgraduate study program tahun 2021-2022. Pembimbing saya biayanya adalah Rp8.000 ya, sekitar 27 juta per semester PhD ya di Malaysia. Jadi sebenarnya kalau di Malaysia itu biayanya enggak mahal ya. Sangat murah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang negara-negara maju kayak Australia dan Eropa. Australia itu biaya tuition fee-nya itu kalau enggak salah sekitar 15.000 Australian dollar itu per semester. 15.000 itu kan 150 juta ya. Ya sekitar gitu lah, 150 juta itu per semester ya. Nah, ini sekitar 30 juta, jadi 5 kali lipat ya kalau di Australia. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ya nggak jauh beda ya, sekitar 20 sampai 30 juta. Setelah saya dapat ini, kemudian saya akhirnya mewithdraw. Jadi I'm sorry to inform you that I'm going to withdraw my PhD application to Murdoch University as border is still closed. Jadi karena perbatasan masih ditutup, akhirnya saya withdraw ya, dan nggak jadi kuliah di Murdoch atau di Australia. Dan sekitar beberapa bulan berikutnya akhirnya bordernya dibuka. Tapi ya nggak masalah sih, karena saya sudah memutuskan untuk melanjutkan studi atau menerima studi di UKM Malaysia. Oke, jadi itu pengalaman saya mencari supervisor. Semoga kalian yang sedang mencari supervisor bisa segera mendapatkan supervisor dan bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.